Alhamdulillah, luar biasa. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, apa jadinya saya pembelajaran ini berjalan dengan tak baik. bisa baca Lancar, tulis dapat bermanfaat banyak ilmunya bagi kita semua. terima kasihku Berdoa bersama. nyatanya diriku Oke, silakan kadang berdoa. buatku marah namun segala maaf kau berikan. Berdoa bersama supaya pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan dapat berguna bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen kalian dulu. Pak Widodo, kau lihat ada 2 bangku kosong. Siapa ini yang tidak masuk anak? Haikal dan Pak E. Siapa yang tahu kenapa Haikal nggak masuk? Rizky. Haikal kursi. Oh, Haikal kursi. Pak E. Iya. Ini 2 teman kalian sakit, jadi tidak bisa ikut pelajaran. Marilah kita doakan Pak Id yang anemia, terus Haikal yang pusing katanya bisa segera sembuh dan pulih. Amin amin ya robbal alamin, dan bisa mengikuti pembelajaran seperti sedia kala dan bisa berkumpul. Itu marilah kita tetap semangat dan mengikuti pembelajaran seperti sekarang saat ini. Baiklah, Pak Widodo akan menjelaskan materi hari ini tentang tema sehat itu penting. Tentang temanya gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Yaitu dengan topik menerapkan sehat dalam kehidupan. Kira-kira kalau dulu tanya, untuk menerapkan sehat dalam kehidupan sehari-hari yang perlu kalian lakukan apa? Siapa yang tahu? Gimana untuk sehat? Ya, Arina? Istirahat yang cukup. Nanti Pak Widodo tulis dulu. Nanti Arina maju ke depan. Ya, tulis. Menerapkan
kehidupan sehari-hari. Ya, ya Arina, silakan maju ya Arina. Tadi apa? Ini Arina. Satu. Ya, Arina menjawab. Istirahat yang cukup. Mungkin ada lagi yang tahu? Ya, Putri. Apa Putri? Makanan yang teratur. Makan makanan yang teratur. Ya, ditulis dulu. Silakan. Ambil. Silakan. Putri, makan makanan yang teratur. Ya, baik. Tadi nomor 2, teman kalian menerapkan sehat, hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari adalah makan makanan yang teratur. Mungkin ada lagi yang mau menjawab. Kamu, ya apa? Ya, ini luar biasa. Tidak apa-apa, ditulis dulu. Vicky Maulana Sofi. Bisa jelaskan. Ya, bagus. Jawaban dari teman kalian, Vicky Maulana Sofi. Ini ada 3. Dari Arina, apa Arina tadi? Istirahat ya. Cukup. Putri, apa Putri? Vicky? Jangan main HP terlalu malam. Pak Widodo memberi penjelasan. Kalau kalian main HP terlalu asik, ya sampai malam, istirahatnya kurang. Makannya nggak dijaga, akhirnya yang terjadi sakit. Nah, seperti teman kalian, Haikal. Waktu itu pernah dipanggil, sering nggak masuk. Ternyata kata orang tuanya sering main HP, sering main game, terlalu asik, belajarnya kurang. Akhirnya berakibat pada pembelajaran kalian. Apa yang terjadi? Nilai kalian jelek, prestasi kalian kurang memuaskan. Baiklah anak-anak, pada kesempatan ini tetap jaga kesehatan supaya kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Tujuan pembelajaran pada saat ini dengan kegiatan membaca, nanti kalian ada membaca dan mencari tahu. Siswa dapat menjelaskan berbagai macam gangguan yang dapat mempengaruhi organ peredaran darah manusia secara rinci sehingga dapat memancing rasa ingin tahu kalian. Nah, ini nanti dibaca bukunya beberapa menit, nanti akan mengetahui tentang gangguan yang dapat mempengaruhi peredaran darah manusia. Dengan kegiatan mencari tahu, siswa dapat mempresentasikan berbagai gangguan yang dapat mempengaruhi faktor kesehatan pada manusia sehingga dapat memunculkan rasa keberanian dan mengeluarkan suatu pendapat. Ya, ada suatu pendapat. Nanti ada pantun lah, akan memberikan pantun dan menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari.
Karena pantun adalah salah satu kebudayaan yang harus tetap kita jaga. Dengan pantun ini sangat kita pembelajaran yang sangat mengasihkan. Baiklah anak-anak. Dalam penilaian hari ini, Pak Widodo akan penilaian sikap. Bagaimana kalian ikut mengikuti pembelajaran pada saat ini? Sikapnya baik, mau mendengarkan, mau menjawab. Ini adalah sikap kalian. Menghargai pendapat teman, menghormati pendapat teman. Ketika teman kalian berpendapat bagaimana? Dia apa anak-anak? Dihargai. Gak boleh apa? Mencela. Paham anak-anak? Saya ulang. Ketika teman kalian memberi pendapat atau menjawab pertanyaan walaupun salah, kamu tetap apa? Tidak boleh mencela. Paham? Tidak boleh apa anak-anak? Tidak boleh mencela. Penilaian sikap. Penilaian pengetahuan. Ini banyak pengetahuan yang harus kita pelajari. Jadi yang seperti ini menerapkan hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Sekiranya cukup. Kata Vicky tadi, jangan main HP terlalu malam, sehingga sekiranya kurang. Unjuk kerja nanti ada mungkin kerja kelompok dan lain sebagainya yang untuk memaparkan tentang gangguan peredaran darah pada manusia. Untuk memperdalam pemahaman, bacalah buku siswa halaman 81. Baca anak, silakan baca. Baiklah, baca dulu pembelajaran tadi peredaran darah, dibaca dulu halaman 81 sampai 82. Baca. Baiklah. Ya. Kira-kira nanti 5 menitan lagi, 2-3 menit dibaca dulu, kalian pahami, kalian akan tahu apa yang pelajaran tentang gangguan pada organ peredaran pada manusia. Baik faktor non keturunan dan faktor keturunan. Jadi dari yang kalian buku tadi, buku yang kalian baca halaman 81 dan 82, nanti kalian akan mengetahui gangguan pada organ peredaran manusia dari sisi faktor non keturunan dan sisi faktor keturunan. Penyakit-penyakit apa yang dijelaskan di buku? Nanti kita jelaskan satu persatu. Baiklah anak-anak, setelah kalian membaca dari halaman 1 dan halaman 2 tentang gangguan pada organ peredaran dari manusia, ada 2 faktor, yaitu faktor apa anak? Faktor non dan faktor. Nah, sekarang pertanyaan Pak Windo yang pertama, siapa yang tahu gangguan pada organ peredaran dari manusia dari faktor non keturunan? Siapa yang tahu? Ya? Jantung koroner, luar biasa, ditulis di depan. Jantung koroner. Teman kalian menjawab jantung koroner. Jantung. Nanti kita jelaskan. Jantung koroner. Jantung koroner. Ya, jantung koroner. Terima kasih ya Pak. Nanti saya jelaskan satu persatu. Siapa lagi yang tahu? Ya? Anemia atau kurang darah. Ditulis anemia. Sakit yang mendadak dan bisa menimbulkan kematian. Naudzubillah min dzalik. Jadi orang sehat ternyata mendadak sakit. Sakit apa? Sakit jantung. Nah, seperti yang dibacakan tadi. Ini ya, Syarifatun Nabila menjawab anemia. Apa anemia itu anak-anak? Kurang darah. Jadi kalau kita kurang darah ini kunci utamanya yang disebutkan tadi oleh Arina apa? Istirahat yang cukup. Kamu apa Mbak Putri? Makan makanan yang teratur. Jadi makanan yang baik. Makan yang baik. Suka sayur-sayuran, ya? Kamu suka sayur-sayuran? Makanannya kamu tadi sarapan makan apa? Sayur-sayuran ya? Terus ikannya apa? Ikan tongkol Pak. Ada yang ikan bandeng, ada yang pakai udang. Sayurnya sayur bayam. Nah ini kan meningkatkan protein kita. Jadi sumber makanan kita sangat terjaga. Jadi
kita terhindar dari penyakit anemia. Mungkin ada lagi yang tahu dari faktor non keturunan? Ya, Sri Wayuni. Tekanan darah tinggi. Silakan ditulis dulu nomor 3. Tekanan darah tinggi luar biasa. Sri Wayuni, tekanan darah tinggi. Barusan hebat yang dibaca tadi penyakit apa? Tekanan darah tinggi. Mungkin ada lagi yang tahu? Siapa? Ya, Putri, bagus. Tekanan darah rendah. Ya, silakan tulis. Putri. Tekanan darah rendah. Dijawab. Anemia, kurang darah. Penyakit kurang darah. Jadi ya, Putri menjawab tekanan darah rendah. Nah, ini dari faktor non keturunan. Apa namanya? Jantung koroner. Penyakit yang sangat membahayakan. Bisa membawa dampak kematian yang cepat. Orang sehat-sehat, orang tanpa ada gejala penyakit yang besar, akan tetapi bisa mendadak mati. Jadi anemia tadi kurang darah, ada yang tekanan darah tinggi, di tensi langsung 220 tensinya, 240, bisa sampai pecah di otak, bisa mengakibatkan penyakit stroke, biasanya gitu. Darah tinggi ini sangat membahayakan. Saya juga kita prihatin ketika ada salah satu guru kalian yang sudah pensiun ternyata kena stroke. Kemarin Pak Widodo datang waktu itu menjenguk, ternyata apa akibatnya adalah tekanan darah tinggi. Ternyata sampai stroke tidak bisa bergerak. Ini kita mendoakan supaya beliau tetap diberi kesehatan. Beliau pernah menjalankan tugas sebagai guru di Perancak satu ini. Terus tekanan darah rendah. Apa gejalanya tekanan darah rendah? Pusing. Terus apa lagi? Lemas. Terus kurang bergairah. Ya. Baiklah anak, mungkin siapa yang ini? Leukemia. Contoh tambahkan. Leukemia. Ini adalah kanker darah. Leukemia. Ini penyakit yang sangat berbahaya. Semoga kita selalu terhindari dari penyakit-penyakit seperti ini. Selanjutnya, mungkin ada yang dari gangguan pada organ peredaran darah manusia di faktor keturunan. Siapa yang tahu? Ya, Rizky? Hemofilia, ditulis. Hemofilia. Tulis hemofilia. Hemofilia, ya bagus. Hemofilia ini adalah gangguan darah yang tidak membeku secara normal. Ini keturunan, jadi faktor dari orang tua kalian. Mungkin ada lagi yang tahu? Ya, ini thalassemia. Thalassemia ini adalah, saya tuliskan nomor 2, thalassemia. Thalassemia ini adalah kelainan bawaan yang ditandai kurangnya sel darah putih dan dalam oksigen yang kurang di dalam darah. Dia akan terganggu dalam kesehatan. Anak-anak, dari sini faktor non keturunan dan faktor keturunan, semoga kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit tersebut supaya kita bisa belajar dengan baik. Baiklah, Bapak mempunyai pantun. Dibaca yang keras, selain turun marah. Jalan-jalan ke kota Bidadari,
supaya kita tak kena sakit. Ya, luar biasa. Tepuk tangan anak-anak untuk pelajaran kali ini. Yang dikatakan pantun oleh teman kalian, Lailatul Umarah. Jalan-jalan ke kota hujan, naik turun melewati bukit. Jangan lupa kelihatan badan supaya kita tak pernah sakit. Kira-kira siapa yang punya hobi? Hobi kalian apa? Main bola. Yang perempuan? Bulu tangkis. Ada lagi yang apa? Nari, kan bergerak. Ya, sepeda. Karena saya sering melihat di Wayuni sepeda. Kamu main bola dengan teman-temannya, badan bergerak, semangat, berkeringat, makan yang cukup, istirahat cukup. Jangan lupa apa tadi Pak Widodo jelaskan, tidak boleh main HP terlalu pasif. Akibatnya apa? Kurang tidur. Dari kurang tidur itu bagaimana anak-anak? Lemas, pusing, akhirnya nggak masuk seperti teman kalian Haikal dan Faik. Dan kita doakan teman kalian Haikal dan Faik semoga cepat sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya. Ya, kesimpulannya ada 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan manusia. Pertama, faktor perilaku. Jagalah kesehatan dengan baik. Ini pesan dari Pak Guru. Tadi istirahat yang cukup, Pak. Apa? Makan makanan yang teratur. Sarapannya apa tadi, Bang? Sayur, terus apa? Ikan tongkol. Ada yang ikan ayam, ya. Sayur apa? Sayur sop. Makan makanan yang sehat. 4 sehat, 5 sempurna. Jadi biar kita semangat belajarnya didukung dengan gizi dan kesehatan yang baik. Nih, faktor lingkungan. Anak-anak dengan lingkungan yang bersih. Contoh kamu di rumah bersih-bersih. Tadi sudah pikir pagi apa enggak ini kelas ini? Nah, luar biasa. Karena dengan lingkungan yang bersih seperti ini kita nyaman mengikuti pembelajaran. Pelayanan kesehatan. Jadi ketika kalau kita sakit, segera kita datang di pelayanan kesehatan. Di puskesmas, di bidan, di klinik-klinik terdekat. Jadi minum obat dengan teratur. Jadi kita doakan, sampaikan salam Pak Widodo ke Faik dan Haikal. Kalau memang sakit perlu penanganan lebih lanjut, bisa datang ke dokter atau klinik-klinik terdekat. Faktor keturunan. Nah, tadi yang sudah dijelaskan ada hemofilia seperti ini. Jadi kita harus tetap semangat dalam pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anak, Pak Widodo akan memberi tugas setelah memberi pertanyaan. Mengakhiri pelajaran hari ini, mungkin ada pertanyaan dari kalian? Ya, Febi. Ya, pertanyaan yang sangat hebat dan luar biasa. Kenapa kita harus makan makanan yang sehat? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kita harus mengonsumsi makanan dengan sehat, bersih, higienis, bergizi, dan dapat bermanfaat bagi kita. Jadi seperti Febi makan tadi pagi sarapan dengan sayur ya Mbak ya. Sayur apa? Sayur sop. Ikannya ikan apa Mbak? Ikan tongkol, luar biasa. Ikan itu mengandung protein yang hebat. Jadi semangat. Ini sangat ceria, bisa pembelajaran. Mungkin ada lagi pertanyaan yang lain? Ya, Jian Saira tadi bertanya, kenapa kita harus dengan istirahat yang cukup? Badan kita dari bangun pagi sampai siang, sore, malam perlu istirahat, perlu relaksasi, perlu istirahat. Jadi kalau kita kurang istirahat, kurang tidur, kita pasti lemas, pusing, akhirnya nggak bisa ikut pelajaran, akhirnya panas. Nah ini jadi pertanyaan Jian Saira sangat luar biasa. Mengapa kita perlu istirahat? Karena badan kita ini dari pagi sampai malam, mungkin sampai isya, sampai jam 9 malam banyak aktivitas. Apalagi kalian pagi sekolah, siangnya apa? Madrasah, nanti maghribnya ngaji, setelah itu pergi les atau mengerjakan tugas kelompok. Nah ini nanti jangan sampai malam-malam. Katanya Vicky tadi nggak boleh main apa ya Vicky? Main HP. Jangan main terlalu malam. Kalau terlalu malam kurang istirahat, ya, makannya nggak teratur. Yang tadi ditanyakan oleh Febi, dijawab oleh Putri. Salah satu untuk hidup sehat itu adalah makan makanan yang teratur. Baiklah anak-anak, kita berdoa, kita berusaha untuk selalu menjaga
kesehatan kita supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit yang kita derita, yang soalnya teman-teman kalian ini nggak bisa ikut pelajaran hari ini. Untuk jawab dari evaluasi pembelajaran hari ini, Pak Widodo akan memberikan soal yang bisa dijawab oleh kalian. Baiklah anak-anak, silakan kalian tulis dan mengerjakan soal ini. Nanti Pak Widodo akan menilai dari pembelajaran, evaluasi pembelajaran hari ini. Ya, baiklah anak-anak, pelajaran hari ini diakhiri karena sudah waktunya kita pulang, dan dari evaluasi ini bisa kalian kerjakan di rumah, nanti bisa dikerjakan kelompok dan dibahas bersama-sama. Baiklah, untuk menutup pelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan doa bersama dipimpin oleh ketua kelas. Ya, baiklah, ditutup dulu bukunya sebelum kita menyelesaikan materi hari ini. Ya, berdoa mulai. Berdiri. Para babu, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabri. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bisa pulang bersama dan kita tetap selalu menjaga kesehatan untuk menjalankan kehidupan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk hari ini. California dreaming about you. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan.